Shalom Elohim, Besem Hamasiah, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan saya Ander Lahama di channel saya. Kita akan belajar, menggali, dan berapologet bersama. Kali ini saya mau membahas karena bertepatan dengan orang Kristen, kita memperingati wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya saya mau membahas tentang Jumat Agung. Kenapa saya membahas Jumat Agung? Karena masih ada saja asumsi di luar sana, ya walaupun sudah dibantah ratusan dan berabad-abad tahun yang lalu, tapi masih saja ada orang yang bilang bahwa katanya Yesus tidak mati pada hari Jumat, melainkan hari Rabu. Ya, kenapa mereka bilang begitu? Karena katanya satu hari kan sama dengan 24 jam, berarti kalau 3 hari itu 72 jam. Jadi kalau Yesus wafat pada hari Jumat itu cuma 30-40 jam, itu asumsi liar mereka. Itu sebabnya saya mau menjelaskan tentang asumsi ini. Mungkin asumsi ini muncul dari orang-orang yang ya kurang detail dalam membaca Alkitab, dalam mempelajari Alkitab. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pada waktu zaman Yesus dan pada waktu Yesus dieksekusi, berlaku dua kalender pada waktu itu. Kita lihat dari sistem kalendernya dulu, di mana ada kalender yang namanya lunisolar atau kalender Haluah Haifri yang disebut dengan kalender perubahan musim dalam orang Yahudi. Orang Yahudi menggunakan kalender namanya lunisolar. Nah, sedangkan yang satu namanya kalender Gregorian atau kalender orang yang dipakai oleh orang Romawi, yang pada waktu itu sampai hari ini kita pakai juga, di mana Gregorian ada 365 hari, 12 bulan, sedangkan kalender Yahudi itu ada 365 hari juga, tapi 11 harinya itu masuk yang disebut dengan bulan ke-13 dalam tahun Kabisat. Jadi perhitungan Yahudi agak berbeda ya, walaupun memang kedua-duanya menghasilkan hari yang sama. Berarti secara perhitungan jam juga, perhitungan jamnya juga sama, tapi ada perbedaan perhitungan antara Gregorian dan juga lunisolar. Jadi kita harus selesaikan dulu tentang kalender ini, di mana pada waktu Yesus dieksekusi pada waktu itu, Yesus menghadapi satu pengadilan yang dipimpin oleh Sanhedrin, dan itu terjadi pada tanggal 14 Nisan. Jadi itu akan dekat dengan Pesak ya, dengan Pesak, di mana setelah Yesus, makanya ada Sabat kemudian Pesak. Jadi itu di dalam Alkitab ditulis bahwa najis bagi orang Yahudi kalau ada mayat tergantung menjelang hari Sabat mereka. Jadi bisa deteksi di situ bahwa Yesus itu kematiannya dekat dengan hari Sabat. Tapi yang jadi permasalahannya begini, mereka menggunakan perhitungan jam, di mana orang Romawi itu menghitung jam yang 1-2 seperti kita hari ini, sedangkan orang Yahudi itu tidak menggunakan perhitungan jam, walaupun kalau kita mau ke angkanya akan dihasilkan sama. Orang Yahudi itu mengenal dengan kata halakim. Halakim ini bagian, walaupun memang bagi kita jam 1, bagi mereka juga jam 1, tapi perhitungannya beda ya, dimana kalau perhitungan Masehi itu ditutup dengan jam 12 malam, kemudian jam 12 malam lewat 1 detik sudah hari yang baru, sedangkan orang Yahudi itu perhitungan pergantian harinya itu bukan jam 12 melainkan jam 6 malam, dimana malam bagi orang Yahudi itu ketika matahari sudah tenggelam, itu artinya malam bagi mereka, karena perhitungan mereka agak berbeda ya dengan kalender Romawi. Itu sebabnya hari yang digunakan oleh penulis kitab Injil, hari yang sesuai dengan tradisi orang Yahudi, kalender orang Yahudi, di mana perhitungan harinya itu dimulai dengan jam 6 tutup harinya. Jadi jam 6 lewat 1 detik itu sudah hari yang berbeda, artinya sudah masuk Sabat. Kalau di kita tuh jam 6 sore lewat 1, bagi orang Yahudi itu jam 6 sore hari Jumat, jam 6 sore lewat 1 detik itu sudah masuk Sabat atau sudah hari Sabat, sudah hari yang berbeda. Jadi beda di perhitungan tutup jam sama awalan hari. Jadi hanya beda di situ. Tapi
perhitungan jam kalau kita mau ambil sama juga. Tapi kalau kita mau berlakukan kepada Yahudi berlakukan sistem jam, juga akan menghasilkan jam yang sama. Tapi karena perhitungan Yahudi itu menggunakan halakim, dan halakim itu perhitungan bagian yang sinkron dengan perhitungan daripada pergantian musim, perubahan musim. Jadi berbeda di masalah penanggalan kalendernya saja sebenarnya. Karena memang orang Yahudi itu tidak menghitung waktu jam 1, jam 2, jam 3 dan sebagainya. Tapi kalau diberlakukan jam kepada kalender Yahudi, maka kalender itu juga akan dihitung sama dengan kalender Romawi begitu. Jadi sebenarnya ini mudah sekali untuk dipahami. Gampang sekali logikanya karena perbedaan dua kalender ini tidak merubah esensi waktu dan juga perhitungan jam juga gitu. Jadi karena hanya satu menggunakan perhitungan jam, yang satu menggunakan perhitungan halakim atau bagian, jadi kok dibilang simpel saja sebenarnya untuk memahami bagian ini. Jadi bagi saya Yesus memang wafat pada hari Jumat karena dia akan menjelang Sabat. Itu sebabnya cepat-cepat mayatnya itu diturunkan dari atas kayu salib, kemudian ditaruh dalam sebuah gua, karena tidak baik bagi orang, najis bagi orang Yahudi kalau ada mayat tergantung pada hari Sabat. Dan juga dia bangkit bersamaan dengan hari raya Pesak bagi orang Yahudi yang kita sebut dengan Paskah kebangkitan kalau dalam Kristen, maknanya jadi kebangkitan Kristus. Karena memang Yesus sudah dinubuatkan sebagai anak domba Paskah. Jadi hal ini tuh sebenarnya bukan hal yang kebetulan atau tiba-tiba, tapi sudah masuk dalam rencana penyelamatan Allah terhadap umat manusia lewat anaknya Yesus Kristus. Jadi bagi saya percaya bahwa Yesus wafat pada hari Jumat, dan ini juga pada konsili Nikea itu 325, selain merumuskan tentang keilahian monoteisme daripada Yesus Kristus, keilahian daripada Yesus Kristus, juga merumuskan tentang penetapan perayaan Paskah dan juga Jumat Agung. Jadi kalau dibilang ini adalah sudah jadi warisan turun-temurun Kristen berabad-abad. Jadi kalau mau dibilang hari ini masih digoyang, menurut saya teori mereka kurang tepat lah ya. Jadi sekali lagi penting untuk kita percaya bahwa dan kemudian menggali dengan baik dan benar bahwa ada orang-orang yang berusaha merusak sesuatu yang sudah ditetapkan. Jadi orang-orang ini kalau buka Alkitab tuh bukan mencari kebenaran, melainkan mencari pembenaran terhadap teori mereka. Sedangkan kita justru memperjuangkan kebenaran yang sudah ada dan sudah tertulis. Jadi tetap waras logika kita, tetap sehat logika kita dalam memahami Alkitab. Itu saja dari saya, Ander Lahama. Sekian. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.